Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Landari Februari, channelnya traveling dan kulineran di Bali. Nah, kali ini nih aku mau ngajakin kalian ya ke tempat Taman Ujung. Ini merupakan tempat wisata yang masih berada letaknya di daerah Karangasem ya. Dan ini aku udah sampai parkirannya. Ini merupakan tempat yang hits juga ya, yang instagramable, bagus untuk kalian berfoto-foto ya. Ini saya sudah sampai di tempat parkirannya. Untuk biaya parkirannya ini hanya dikenakan biaya Rp5.000 saja ya teman-teman. Nah, sekarang saya udah cari parkiran, saya mau cari ke tiket masuknya dulu yuk. Nah, di sepanjang lahan parkir ini ya, terdapat berbagai macam makanan dan minuman ya. Nanti kalian kalau misalnya mau beli silahkan beli di sini karena dalam itu tidak ada tempat makan atau minum ya teman-teman ya. Tidak ada tempat jualan ya. Jadi kalau kalian haus lebih baik bawa minum atau beli di tempat lahan parkir ini. Nah, sebelum kita masuk, sebaiknya kita tetap pelaksanaan protokol kesehatan ya teman-teman. Kita mencuci tangan, kita scan peduli lindungi ya. Dan sekarang saya mau tanya harga tiket masuknya ya. Nah, jadi setelah saya tanya untuk tiket harga masuknya itu per orang Rp25.000 teman-teman ya. Ini saya masuk ya di Taman Ujung. Masuknya ini kita masuk ke lorong jembatan. Jembatannya ini cantik banget ya teman-teman ya. Bagus buat sebagai spot foto ya. Terdapat bunga-bunga juga. Nah, bagi kalian-kalian yang udah pernah ke Taman Ujung Karangasem atau yang belum pernah, apakah sudah pernah mendengar Taman Ujung Karangasem ini teman-teman? Nah, Taman Ujung Karangasem ini merupakan taman istana kerajaan Bali ya di Karangasem, yaitu tempat peninggalan kerajaan kuno yang memiliki 3 buah kolam yang indah. Untuk alamatnya sendiri, ini terletak di Jalan Taman Ujung, Tumbuh, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali. Dan untuk jam bukanya ini setiap hari ya, dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Nah, untuk perjalanan saya ini ya dari Kota Denpasar itu sekitar 60 km. Untuk waktu perjalanannya kurang lebih 2 jam atau bisa juga lebih tergantung dari situasi jalan menuju tempat wisata Taman Ujung Karangasem, Bali. Kalau dari perjalanan Pantai Candidase ya, yaitu merupakan hotel yang saya tempati, Asiana Hotel itu sekitar 30 menit ya untuk sampai sini teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan ini nih ya, saya melihat beberapa pepohonan yang hamparan rumputan yang hijau sekali yang cantik ya. Di sini tuh tempatnya adem banget, jadi meskipun panas karena banyak rimbunan pohon ya, dan kolamnya ini lihat ini besar banget ya. Ini saya lihatnya adem ya, tidak terlalu panas karena, dan juga saya kesini tidak perlu menggunakan payung ya teman-teman. Jadi boleh dilihat ini di sepanjang kiri saya ini banyak ibu-ibu ya, orang yang tiduran di rumputan ini karena memang tidak terasa begitu panas ya teman-teman. Dan ini saya mau memasuki, ini merupakan Istana Raja ya. Jadi sini banyak juga orang yang melakukan foto-foto ya. Ini merupakan Istana Raja Karangasem zaman dahulu ya. Oke, nah ini dia istananya, pintu masuknya, jadi masuknya ke sebelah sini teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau coba masuk ya teman-teman ya. Dan untuk sejarahnya ini sendiri sebenarnya agak seram sedikit ya teman-teman. Jadi boleh ya saya ceritakan sedikit mengenai asal-usul Taman Ujung Karangasem Bali ini. Jadi pada dahulunya ini merupakan sebuah tempat terpencil ya, yang digunakan untuk membuang orang-orang yang berilmu hitam ya. Jadi yang mempunyai ilmu-ilmu hitam. Pada tahun 1901 yang dikenal dengan nama Kolam Dirah. Kolam Dirah ini dibangun dengan masa kejayaan Raja I, yaitu I Gusti Bagus Dilantik, yang memiliki gelar dengan nama Agung Anglurah Ketut Karangasem pada tahun 1901. Dan juga karena lokasi Taman Ujung Karangasem ini sangat sepi dan dekat pantai, jadi hal itulah yang membuat Raja Karangasem merubah konsep kolam dan Taman Ujung menjadi tempat peristirahatan keluarga kerajaan saat itu. Lalu pada tahun 1909, Raja Karangasem tersebut menugaskan seorang arsitektur dari Belanda yang bernama Van den Heedt. Tidak hanya satu orang arsitektur, tapi Raja Karangasem juga memanggil arsitektur orang Tiongkok Cina yang bernama Lotto Ang. Nah, ini saya sudah masuk ya ke tempat istana rajanya. Wah, di sini kelihatan banget ya teman-teman ya, berbagai banyak ukiran ya. Dan ini adalah ruang untuk kamar tidur anak raja. Jadi anak rajanya itu dia 3, dan ini untuk lukisan zaman dahulunya ya, anaknya 3 orang laki-laki ya terdapat di lukisan ini.
Dan ini juga foto-foto saat sang kerajaan dahulu. Nah, ini untuk kamarnya ya. Jadi beberapa bener-bener yang menurut saya tuh memang istana banget ya, banyak ukiran. Dan ini merupakan tempat wisata raja yang sekarang digunakan untuk tempat meditasi ya. Dan di sini ada halangan satu. Jadi kalau misalnya mohon maaf untuk wanita yang berhalangan misalnya menstruasi ini tidak boleh masuk ke ruang meditasi ya, teman-teman. Dan di sini itu harus dijaga ya, tidak boleh terlalu berisik karena kita harus menjaga kenyamanan bagi orang yang meditasi tersebut. Dan ini untuk kamar raja ya, raja dan istrinya. Nah, ini ada foto-foto pada saat kerajaan ya dahulu ya, teman-teman ya. Lalu ini sebelah kiri itu foto lukisan sang raja ya. Nah, ini foto juga dan untuk pada apa ya biasanya ya, anak buahnya gitu. Dan ini untuk raja dan istrinya ya pada zaman dahulu kala gitu. Oke. Nah, ini di tembok-temboknya juga terdapat banyak ukiran-ukiran kuda ya. Saya senang banget nih masuk ke sini karena hawanya tuh adem ya, masih kental dengan suasana rajanya seperti itu ya, teman-teman. Di sini, nah ini untuk foto rajanya. Di sini juga banyak orang yang membawa kamera untuk mengabadikan foto-foto di istana raja ini. Oke, kita lanjut lagi mengenai arsitektur kerajaan yang tadi. Lalu arsitektur kerajaan yang tadi itu mereka bersama-sama merubah kolam lirah yang notabene-nya itu serem ya, sehingga menjadi kolam peristirahatan yang indah dan megah dengan tempat bersemedi untuk raja dan bangunan tempat menjamu tamu kerajaan pada saat itu. Untuk pengerjaan pembangunan tersebut ini berlangsung sekitar 12 tahun ya, teman-teman. Wah, lama juga ya. Sampai benar-benar selesai pada tahun 1921. Dulunya wilayah Taman Ujung Karangasem ini mencapai luasnya itu 400 hektar, tetapi Raja Karangasem sangat mencintai masyarakatnya sehingga dia membagi-bagikan tanah milik kerajaannya sampai akhirnya tinggal 10 hektar ini. Sampai sekarang Taman Ujung Karangasem Bali ini adalah milik pribadi keluarga Puri Karangasem. Namun pengunjung umum boleh diperbolehkan mengunjunginya. Untuk peresmian Taman Ujung Karangasem ini diresmikan pada tahun 1937 dengan dibuatnya sebuah prasasti marmer yang ditulisi naskah dalam aksara Latin dan Bali dalam dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Bali. Nah, begitulah teman-teman ya sejarah dahulu Taman Ujung Karangasem Bali ini. Dan saran saya ya, untuk kalian kesini itu sebaiknya pagi ya, jangan siang-siang karena mataharinya sangat terik sekali ya. Ini kan bukan jam 7 pagi, jadi kalian kesini bisa jam 9 atau jam 10. Dan juga diharapkan bagi kalian membawa tikar, makanan atau minuman ya. Seperti saran saya yang tadi kan sih tidak ada tempat makan atau minum ya. Jadi kalau kalian kehausan kan harus nunggu sampai keluar, itu kan sayang banget. Sedangkan lahan di sini itu kan luas sekali ya, teman-teman ya. Dan ada salah satu tempat yang cantik sekali yang instagramable ya. Jadi ini tempatnya itu di atas, kita harus menaiki beberapa anak tangga. Dan menurut saya ini tangganya cukup tinggi dan curam ya, teman-teman ya. Yang penting kalian ini kalau kesini bawa sepatu jangan sendal karena ini kan luas dan kita harus menaiki tangga yang sangat tinggi menurut saya ya. Oh ya, di sini selain kalian bisa foto-foto, di sini juga bisa menyediakan untuk foto prewedding ya. Nah, untuk jasa prewedding ini saya tahu info harganya itu sekitar 1 juta rupiah ya untuk semua krunya. Dan ini saya sudah menapaki naik ke atas ya, teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalnya kameranya agak goyang karena memang tinggi banget, dan ini saya cepetin ya supaya tidak terlalu lama kalian nunggu untuk tempat di atas. Nah, itu udah kelihatan ya. Jadi itu merupakan tempat yang instagramable, foto-foto. Jadi memang dia bongkahan gedung yang udah usang tapi keren, teman-teman ya. Nah, ini dia udah hampir sampai ya. Saya udah hampir sampai di atas. Ini banyak banget kan orang yang foto-foto di sini, banyak yang mengabadikan dengan handphone ataupun kamera. Jadi kebanyakan prewedding itu di danau tadi di bawah ya, sama yang di sini nih. Ini banyak banget orang yang mau ambil foto di sini, tapi kayaknya saya nggak bisa ya. Saya cukup ngevlog aja di sini karena nunggunya udah terlalu lama gitu. Nah, di atas ini ternyata jauh lebih adem daripada yang di bawah ya. Banyak juga tempat duduk dan ada kolamnya juga. Tapi bedanya kalau kolam di sini itu agak keruh, kalau di bawah itu kan dia agak tenang dan lebih besar ya. Dan ini saya lihat view dari atas ya. Ini kelihatan banget gunungnya dan pemandangan yang cantik sekali ya. Wah, begitu megah dan indahnya alam Bali ya, teman-teman ya.
Oke, lanjut lagi. Saya mau ke tengah, saya mau lihat kolamnya yang tadi. Nah, di sini juga bagus juga buat foto-foto. Jadi Karangasem ini kalau kalian masuk ini kan dari gerbang yang tadi. Nah, ini gerbang yang di depan ini sebenarnya tutup. Jadi kalau kalian lewat ini, kalian melewati jalan gerbang yang ini ya, dan nanti jalannya itu turun ya, makanya pintu masuknya itu dia ke bawah. Oke teman-teman, sekian dulu review Taman Ujung Karangasem Bali dari aku. Tunggu video aku berikutnya ya, tetap stay tune dan thank you, dadah.